Halo teman-teman Gamara 2021, kenalin nama aku Cosinta, aku dari Sosiologi Angkatan 2020. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. Selamat karena kalian telah melewati proses yang panjang dan tentunya rumit untuk akhirnya menjadi bagian dari keluarga besar mahasiswa Sosiologi UGM. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan langsung menuju topik FGD kita pada hari ini, yaitu penanaman nilai-nilai toleransi di era digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi dapat mengubah peradaban suatu bangsa. Teknologi di era modern seperti sekarang ini layaknya buah si malakama. Di satu sisi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi di sisi lainnya memberikan tantangan bagi manusia untuk dapat bijak menggunakannya. Penyebaran informasi pada skala nasional maupun internasional misalnya dapat dengan mudah tersebar seiring dengan perkembangan teknologi. Hanya dalam hitungan detik saja, informasi dalam bentuk tulisan, foto, ataupun video dapat tersebar secara luas di jejaring media sosial. Cepat dan mudahnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyaluran informasi menjadikan segala informasi dapat dengan mudahnya tersebar di media sosial, baik itu berupa berita yang benar-benar akurat maupun berita hoaks. Oleh sebab itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita semestinya bersikap untuk tidak sembarangan mempercayai apalagi menyebarkan informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Selain itu, beragam versi dan informasi dari satu kasus yang biasanya muncul di media sosial juga mestinya disikapi dengan toleransi. Tidak bisa dengan mudahnya kita mengambil kesimpulan atau menilai sesuatu dengan hanya sekali membaca tanpa mencari lebih dalam mengenai hal tersebut. Ketika kita menilai secara langsung tanpa melakukan observasi terlebih dahulu, maka dapat memunculkan benih-benih sekat dalam masyarakat. Toleransi merupakan salah satu nilai penting yang perlu diterapkan oleh seluruh kalangan di era digital. Pasalnya, keragaman multidimensi akan terasa indah jika diiringi sikap saling menghargai perbedaan. Di atas kertas, iklim toleransi di Indonesia tercatat baik. Meski demikian, sejumlah indikator masih memerlukan akselerasi perbaikan. Salah satunya yaitu kecakapan pengguna teknologi. Selain didorong untuk mampu menguasai instrumen digital, pengguna teknologi juga wajib bertanggung jawab atas aktivitasnya di dunia maya. Hal ini salah satunya bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir ini, banyak kasus yang mengancam persatuan bangsa yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus ini ramai disebarkan dan sempat menjadi bahan perbincangan yang hangat di media sosial. Di Yogyakarta, ada aksi sosial jemaat gereja yang gagal dilakukan karena dituding sebagai upaya kristenisasi. Insiden ini terjadi pada 28 Januari 2018 lalu di Gereja Katolik Santo Paulus, Pringgolayan, Bantul, Yogyakarta. Mulanya, jemaat gereja Santo Paulus akan menjual sembako murah sebagai bagian dari acara perayaan ulang tahun gereja. Namun, aksi ini dibatalkan secara paksa oleh sejumlah massa yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Front Jihad Islam atau FJI, dan beberapa orang lainnya karena dianggap sebagai upaya kristenisasi. Menurut pengakuan pihak gereja, acara sosial ini sengaja dilakukan di rumah kepala dusun Jaranan karena ingin membaur dengan masyarakat setempat. Kejadian ini pun akhirnya diselesaikan lewat mediasi bersama pihak-pihak terkait dan memutuskan membuat surat pernyataan pembatalan acara. Pada awal tahun 2018 lalu, juga terjadi kasus intoleransi di Tangerang, yaitu biksu dilarang beribadah di Tangerang yang sempat viral videonya di media sosial. Saat itu masyarakat meminta Mulyato Nurhalim sebagai biksu di kampung tersebut untuk pindah dari sana. Pasalnya,
Warga resah karena melihat biksu tersebut melakukan ibadah dengan mengundang jemaat dari luar, hingga menganggap biksu tersebut akan mengajak orang lain untuk masuk agama Buddha. Namun warga ternyata salah paham karena yang datang ke situ sekedar memberikan makan kepada biksu saja. Meski demikian, kejadian ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus intoleransi lain yang terjadi adalah pastor gereja di Medan nyaris jadi korban bom bunuh diri saat memimpin misa di gereja. Peristiwa ini terjadi saat Pastor Albert sedang memimpin misa di Gereja Katolik Santo Yosef Medan pada 28 Agustus 2016 lalu. Saat itu, ia diserang oleh seorang pemuda berusia 18 tahun yang berpura-pura menjadi jemaat. Saat ibadah berlangsung, pelaku segera mendekati Albert dengan membawa sebilah pisau dan bom rakitan di dalam tas. Beruntung, pastor dapat menghindar setelah melihat gelagat mencurigakan dari pelaku. Jemaat gereja segera menyelamatkan pastor dan menangkap pelaku. Saat pelaku tertangkap, tasnya segera dijauhkan dari pelaku, dan beruntungnya bom yang ada dalam tas belum sempat meledak. Ketika polisi tiba dan mengecek isi tas pelaku, selain ditemukan bom yang gagal meledak, juga ditemukan kertas yang digambar mirip bendera ISIS. Dalam kaitannya dengan multikulturalisme berupa keanekaragaman suku, ras, bahasa, maupun agama di Indonesia, teknologi digital seperti media sosial dapat dimanfaatkan untuk menggalakkan aksi toleransi, sehingga kasus intoleran seperti ketiga kasus yang sudah aku bacakan tadi dapat dihindari. Hal ini dikarenakan teknologi digital bertransformasi menjadi sebuah kekuasaan baru sehingga dapat menciptakan keseimbangan baru sekaligus menggusur kekuasaan versi lama yang bersifat tertutup, nirakses, dan digerakkan secara sentral. Kekuasaan baru ini melibatkan banyak orang, terbuka dan partisipatif, khususnya berhubungan dengan optimalisasi media sosial untuk mewujudkan toleransi di Indonesia. Beberapa cara untuk memperkuat toleransi lewat media sosial, misalnya dengan memperbanyak pesan-pesan toleransi secara masif, memberikan porsi yang besar pada konten-konten positif dan edukatif dalam kehidupan berdemokrasi, serta membuka ruang pertemuan di dunia digital kepada kelompok-kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oke, mungkin sekian saja pemantik FGD dari aku. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Semoga dengan adanya video ini memudahkan penugasan teman-teman juga dan semangat untuk mengerjakan penugasan PPSMB lainnya. Terima kasih.